wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita bertemu di room ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini persiapan untuk rancangan gitu ya. Ya, untuk teman-teman kemarin itu yang belum ada tanda tangan persetujuannya, Bu Nurhuni ya? Sudah ada? Ada kalau saya, Pak. Saya yang belum ada, Pak. Saya tidak ada. Oh, Ibu. Saya, Pak, Ibu Kadek juga belum. Tapi sudah saya siapkan. Iya, yang ada. Tapi sudah disiapkan sekarang, Pak. Ya, nanti yang penting pas upload itu sudah ada tanda tangannya. Saya sampai Bu Dokter itu sampai lupa saya lihat ininya Bu Dokter ini. Apa? Anekanya itu ya. Enggak terperhatikan gitu. Tapi iya, Bu Dokter sendiri yang melengkapi. Sama izin Pak, kemarin memang saya lupa kegiatan evaluasinya Pak. Kan waktu bimbingan jadi dikasih evaluasi. Iya. Iya, untuk mengukur anunya kan, kepatuhannya apanya itu ya. Iya Pak. Jadinya 5 kegiatan. Oke. Kalau gitu kegiatan hari ini apa? Rancangan ya. Oh iya, rancangan itu. PowerPoint ya. Iya Pak. Iya, sebentar saya. Simulasi. Bentar ya. Saya awali dulu ya. Saya awali baru adik-adik. Ada yang sudah ada PowerPoint-nya kok di sini. Siapa itu yang upload dengan PowerPoint-nya? Nurhuni, Pak. Ya, Nurhuni berarti yang pertama ya. Iya. Sebentar. Saya di belakang mengirim mungkin, Pak. Ya, ini salah satu contoh PowerPoint. Jadi di logo depan boleh bebas ya, tapi ini kan sudah hasil ya. Ini di rancangan sama dengan di yang terakhir, nanti nggak merubah PowerPoint lagi. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa judul ini muncul ya? Ya, ada latar belakang yang adik-adik dukung dengan data. Karena adik-adik diberi waktu cuma 10 menit untuk mempresentasikan. Terus gagasan pemecahan isu. Gagasan pemecahan isu, ya ini. Isu yang diangkat, gagasannya, terus kegiatannya. Kemudian langsung ke kegiatan. Oh ini ada kurangnya ini ya kayaknya. Pertama latar belakang sebetulnya ya ada gagasan, ada isu, gagasan dan kegiatannya. Nah, sebetulnya setelah ini ada ditambahkan tusinya ya. Atau langsung adik-adik punya saja, ini juga enggak. Ini kan hasil ya. Jadi secara umum mungkin saya urutkan dulu ya. Yang pertama adalah latar belakang, ada isu, ada gagasan. Yang kedua adalah visi misi bupati. Slide yang kedua itu.
Iya. Iya, boleh langsung dituliskan di situ misi yang berhubungan dengan aktualisasinya kita, gitu ya. Ya, habis itu tusinya kita, ya. Tugas pokok dan fungsinya kita, ya baru kegiatan. Ditambahkan di situ berarti visi misi bupati, kemudian kalau ada visi misinya puskesmas, atau tapi sekarang ini visi misi ini mengacu kepada ini kabupaten masing-masing, tidak berdasarkan OPD. Ya. Kemudian tusinya kita baru kegiatan. Ya. Untuk kegiatan ini kan ada kegiatan 1, 2, 3. Nah, misalnya ini kegiatan intinya. Adik-adik akan sebutkan nanti misalnya membuat draft klasterisasi, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ya, konsultasi itu juga semua. Mungkin ini yang adik akan jelaskan secara detail, misalnya pembuatan klaster, akuntabilitas, kenapa transparansi, kenapa tanggung jawab. Ini dijelaskan secara detail di salah satu tahapan intinya. Ya, kalau semua dijelaskan secara detail nggak nyampe waktunya. Jadi hanya salah satu tahapan. Itu saja di presentasinya itu pas 10 menit. Ya. Itu saja untuk mengawali ini. Untuk Ibu Vicky yang laporan lengkapnya sudah diupload, Bu Vicky? Izin Pak, belum, yang ada tanda tangannya mentor belum ada Pak. Iya. Oh ya. Oke. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Tapi karena kalau yang siap itu Ibu Nurhuni, kemarin PowerPoint-nya sudah diupload sama saya. Ibu Nurhuni duluan, Jo. Ya. Silakan Bu Nurhuni share ya, PowerPoint-nya. Terima kasih Pak. Saya izin share Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurhuni, NDH 14, Jabatan Guru Kelas, Unit Kerja SDN Sium Batu. Adapun judul rancangan yang saya angkat yaitu pembuatan pojok baca dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 5 di SDN Sium Batu, Kabupaten Morowali. Gambaran singkat organisasi. SDN Sium Batu berlokasi di Desa Sium Batu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. SDN Sium Batu memiliki 6 rombel, 6 kelas dengan warga sekolah sejumlah 163 orang, terdiri atas 153 siswa, kepala sekolah, 8 tenaga guru, dan 1 operator. Adapun identifikasi isu saya yaitu pertama, kurangnya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan di SDN Sium Batu. Yang kedua, kurangnya minat baca siswa kelas 5 di SDN Sium Batu. Yang ketiga, rendahnya kesadaran siswa dalam memenuhi prokes di SDN Sium Batu. Analisis isu yang saya gunakan yaitu metode APKL. Berdasarkan penerapan metode APKL, isu dengan nilai skor tertinggi kurangnya minat baca siswa kelas 5 di SDN Sium Batu dengan skor 19.
Isu ini mendapatkan perhatian utama yang perlu dianalisis, sehingga mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya gunakan lagi analisis fishbone, di mana penyebabnya pada surrounding atau lingkungan, yaitu pengaruh sosial, media, game, TV. Kurangnya dukungan orang tua untuk membaca. Pada sistem atau metode, ada kesenjangan fasilitas pendidikan, konsep membaca yang diajarkan tidak bervariasi. Pada supplier atau bahan, kurangnya menariknya sarana membaca, kurangnya media membaca. Pada skill atau kemampuan SDM, kurangnya kemandirian siswa dalam membaca, kurangnya penguasaan teknologi siswa dalam mencari bahan bacaan. Pada safety, kelas kurang bersih dan tertata rapi. Suasana kelas tidak nyaman dan menarik, sehingga mengakibatkan nilai siswa makin rendah, memicu faktor kebodohan, sulit berdaya saing, ketinggalan informasi, sulit bersosialisasi, sulit mengembangkan potensi, dan tidak memiliki kualitas diri. Gagasan pemecahan isu. Dari hasil analisis isu menggunakan metode fishbone, maka didapatkan beberapa penyebab kurangnya minat baca siswa kelas 5 di SDN Siung Batu. Sehingga pemecahan isu yang dapat dilakukan adalah pembuatan pojok baca dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 5 di SDN Siung Batu. Adapun rancangan aktualisasi saya, yaitu pada kegiatan yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah perihal rancangan aktualisasi yang akan diterapkan di sekolah. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan konsep rancangan yang akan diajukan. Outputnya atau hasilnya yaitu adanya konsep rancangan yang jelas tentang kegiatan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, adanya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kepercayaan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Pada komitmen mutu, adanya efektif dan efisien. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu mendukung misi ketiga pemerintah Kabupaten Morowali, yaitu terwujudnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas melalui pembiayaan gratis, berlandaskan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa, sehingga tercapai kerukunan hidup antar umat beragama. Adapun tahapan kegiatan yang kedua yaitu menyampaikan konsep kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya terlaksananya penyampaian konsep kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu, inovatif dan efisien. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu meminta arahan atau persetujuan dari kepala sekolah. Outputnya mendapatkan persetujuan melaksanakan kegiatan aktualisasi. Hubungan dengan aneka yaitu akuntabilitas, kejelasan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu, efisien, dan manajemen ASN tidak menyalahgunakan informasi. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan kuesioner, buku kunjungan, dan jadwal piket pojok baca. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu merancang indikator kuesioner dan indikator buku kunjungan, merancang outputnya, merancang indikator kuesioner dan indikator buku kunjungan. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu, efektif, dan inovatif. Anti korupsi, kerja keras. Tahapan yang kedua yaitu mengadakan dan membagikan kuesioner. Outputnya siswa menerima kuesioner sesuai dengan jumlah siswa kelas 5. Hubungannya dengan aneka yaitu etika publik, memberikan pelayanan kepada publik, komitmen mutu, orientasi mutu dan efisien, serta akuntabilitas tanggung jawab. Tahapan yang ketiga yaitu mengisi kuesioner. Outputnya siswa mengisi kuesioner.
Nilai anekanya yaitu komitmen mutu, efektif dan efisien, akuntabilitas, integritas dan tanggung jawab, nasionalisme, keadilan sosial. Tahapan yang keempat yaitu membuat jadwal piket pojok baca di kelas. Outputnya memperoleh jadwal piket pojok baca di kelas. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, kejelasan, komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu. Anti korupsi, kerja keras, manajemen ASN, profesionalisme, dan tidak menyalahgunakan informasi. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat pojok baca dan pohon literasi. Tahapan kegiatannya yaitu mencari referensi di internet. Outputnya memperoleh foto, desain pojok baca, dan pohon literasi hasil download dari internet yang kemudian menjadi referensi. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, anti korupsi, sederhana, dan kerja keras, komitmen mutu, efektif, dan inovatif. Tahapan kegiatan kedua yaitu menyiapkan dan membersihkan tempat yang akan digunakan bersama siswa. Outputnya, suasana kelas bersih dan dapat digunakan dalam pembuatan pojok baca. Komitmen hubungannya dengan aneka yaitu komitmen mutu, efektif, etika publik, akurat, berdaya guna, nasionalisme, persatuan. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam membuat pojok baca dan pohon literasi. Outputnya yaitu menunjang pembuatan pojok baca. Nilai anekanya yaitu komitmen mutu, efektif, inovatif, efisien, dan orientasi mutu. Etika publik, akurat, berdaya guna, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kerja keras. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang keempat yaitu menyiapkan buku-buku, karpet, gambar, serta media pendukung lainnya. Outputnya, tersedianya buku dan media yang akan digunakan di pojok baca. Nilai anekanya yaitu komitmen mutu, efektif, dan orientasi mutu. Etika publik, akurat, berdaya guna, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan. Tahapan kegiatan yang kelima yaitu membuat pojok baca dan pohon literasi. Outputnya terciptanya pojok baca dan pohon literasi di kelas. Nilai anekanya yaitu bertanggung jawab, akuntabilitas, bertanggung jawab, etika publik, profesional, dan bertanggung jawab. Manajemen ASN, bertanggung jawab dan berintegritas. WOG-nya yaitu tujuan bersama. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan literasi. Tahapan pertama yaitu mendampingi siswa membaca di pojok baca. Outputnya terlaksananya kegiatan literasi. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu, etika publik, tanggung jawab, dan profesional. Tahapan kegiatan kedua yaitu membuat ringkasan bacaan dan menanyakan kepada siswa mengenai bacaan yang telah mereka baca. Outputnya, siswa terlatih membuat ringkasan bacaan dan terlatih berbicara langsung. Nilai anekanya yaitu etika publik, menghargai komunikasi, akuntabilitas, kejelasan dan keadilan, komitmen mutu, efisien dan efektif. Pada tahapan ketiga, ada menuliskan nama siswa dan judul buku yang telah dibaca pada stiker berbentuk daun dan ditempelkan pada pohon literasi. Outputnya mengetahui seberapa banyak buku yang telah dibaca siswa. Nilai anekanya yaitu anti korupsi, tanggung jawab, jujur, mandiri, akuntabilitas, tanggung jawab, dan komitmen mutu, efektif, dan inovatif. Selanjutnya pada tahapan keempat, mengisi buku kunjungan pojok baca. Outputnya mendapat informasi tentang kegiatan pojok baca. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, keadilan, dan kejelasan, komitmen mutu, efisien, dan inovatif, anti korupsi, jujur. Manajemen ASN efektif, tanggung jawab, pelayanan publik efektif, efisien, dan partisipasi.
partisipatif. Lanjut pada kegiatan 5 yaitu evaluasi. Tahapan kegiatan pertama yaitu 1. Membagikan kuesioner yang telah dibuat. Outputnya mendapatkan kuesioner yang akan diisi. Nilai anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, komitmen mutu efektif, dan orientasi mutu, etika publik, menjalankan tugas secara profesional. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu pengisian kuesioner yang telah dibagikan. Outputnya memperoleh hasil pengisian kuesioner. Nilai anekanya yaitu etika publik, profesional, memberikan pelayanan kepada publik, komitmen mutu, orientasi mutu, dan efisien, akuntabilitas, transparansi. Tahapan yang ketiga yaitu pembuatan dan pengolahan tabel nilai hasil pengisian kuesioner. Outputnya hasil kuesioner. Nilai anekanya yaitu komitmen mutu, efektif dan efisien, akuntabilitas, integritas, tanggung jawab, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Selanjutnya tahapan kegiatan yang ketiga yaitu pemberian reward kepada siswa yang tercatat di buku monitoring sebagai siswa yang paling aktif dalam pemanfaatan pojok baca di kelas. Outputnya menyerahkan reward berupa buku tulis, pensil warna, dan pulpen di depan kelas bagi siswa yang aktif dalam pemanfaatan pojok baca. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, transparansi, etika publik, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, komitmen mutu, efektif, efisien, dan inovasi. Di manajemen SN tidak menyalahgunakan informasi dan menjaga kerahasiaan. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Rencana kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan pada saat off class, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 Desember 2021. Adapun kegiatan-kegiatan aktualisasi akan dijabarkan dalam tabel 2.8 jadwal kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 28 kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah perihal rancangan aktualisasi yang akan diterapkan di sekolah selama 1 hari. Pada tahap kegiatan kedua, pembuatan kuesioner buku kunjungan dan jadwal piket pojok baca dilaksanakan selama 2 hari. Kegiatan ketiga membuat pojok baca dan pohon literasi 6 hari. Selama 6 hari. Selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan literasi selama 3 minggu. Dan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi selama 3 hari. Terima kasih. Dari sekian tadi pemaparan dari saya ucapkan banyak terima kasih, Pak. Ya, makasih. Oke, terima kasih atas presentasinya ya. Ya, jadi kalau teman-teman ini Ibu Nurhuni sebagai contoh ya yang pertama. Ya, mulai dari awal ya, di slide-nya di pertama dari sisi waktu Ibu Nurhuni tadi presentasi selama 13 menit. Wih, lama. Ya, jadi ya apa yang dikurangi dari atas, kita dari atas. Oke. Ini mungkin Pak. Tidak. Oke, jadi itu PowerPoint boleh saja banyak, nggak usah dikurangi lagi gitu. Tapi ketika kita menyampaikan kita kurangi, ya sehingga waktu 10 menit ini bisa semuanya terinformasikan. Oke, slide 1, 2, 3, 4. Nah, slide 4 ini langsung saja dari isu ini 1, 2, 3 kita sebutkan. Dari 3 isu yang dominan adalah apa? Itu langsung ya. Dari ketiga isu ini yang dominan adalah
kurangnya minat baca. Ya. Kemudian yang kelima, slide 5. Ya, ini fishbone ya. Suppliernya ini kayaknya kurang pas Bu Nuruni. Yang mana Pak? Oh, Suppliernya. Bisa diganti dengan Suppliernya apa? ini dari sisi sarana prasarananya. Media sarana ya. Kurang menariknya sarana. Oh, sarana. Oke, sudah. Oke, Oh, kalau gitu lanjut. masuk Ci, Pak. Oh, iya. Lanjut. Slide 6. Tadi kan sudah ada gagasan pemecahan isu ya. Oh iya, ini gagasannya. Belum, menuju Pak, ke iya. kegiatan. Ini nomor 7 sekarang. Iya. Kalau masih punya waktu, ini diganti. Ini kan dari Word ini dipindahkan ke PowerPoint gitu Iya, ya. iya Pak. Ini tadi yang membuat lama. Yang kita baca adalah judulnya, tahapannya, output, keterkaitannya langsung akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Oh, 3 langsung saja Pak. Langsung di nilainya saja. Enggak usah dibaca indikatornya Pak. Ya. Nanti ada salah satu tahapan, misalnya yang di ini, yang di kegiatan intinya, coba pembelajaran. Yang di sini Pak. Kegiatan ketiga kayaknya. Iya, melaksanakan kegiatan literasi. Ya. Nah, ini misalnya mengisi buku. Yang mereka kerja apa? Mendampingi siswa membaca, kemudian yang kedua membuat ringkasan. Buat ringkasan bacaan. Yang ketiga coba. Kegiatan ketiga. Membuat pojok baca. Ya, ini membuat pojok baca. Menyiapkan alat. Bahan yang diperlukan dan digunakan. Terus tahapan berikutnya. Menyiapkan buku, membuat. Nah ini, oke. Di sini Ibu Nurhuni jelaskan. Misalnya membuat pojok baca dan pohon literasi. Kaitannya dengan akuntabilitas. Kenapa akuntabilitas? Ya, saya bertanggung jawab atas minat baca anak didik saya yang berdasarkan pengamatan saya, anak-anak ini sangat kurang membacanya sehingga akan menghambat proses pembelajaran secara umum. Sehingga saya bertanggung jawab untuk membuat pojok baca. Diuraikan sesuai dengan substansi. Yang kedua, keterkaitan etika publik dengan membuat pojok baca. Ya, profesional ya. Saya harus profesional dalam mengajar. Saya tidak mau anak didik saya tidak tahu membaca. Jadi substansinya ibu sebagai seorang guru itulah yang dijelaskan secara detail. Ya, saya bertanggung jawab. Ya. Kemudian ini kenapa nasionalisme misalnya bisa dihubungkan dengan nasionalisme? Ya, karena saya di dalam membimbing anak-anak saya tidak membedakan apakah dia anak guru atau dia warga sekolah atau bukan. Saya memperlakukan anak-anak didik saya secara adil. Di dalam membuat pojok baca ini saya merupakan sebuah pelayanan untuk adik-adik saya, anak-anak saya. Begitu. Dijelaskan. Nah, kenapa komitmen mutu? Ya, saya akan meningkatkan mutu atau kualitas didik anak-anak saya sehingga saya harus membuat pojok baca. Kenapa anti korupsi? Saya harus kerja keras membuat pojok baca. Ini di luar jam kerja saya. Saya tidak memungut biaya terhadap anak-anak saya. Jadi dijelaskan secara detail. Ya, ini kebetulan ini ya, ini mestinya ditambahkan lagi, bukan hanya 2 ini. Ya, misalnya etika. Di dalam membuat pojok baca saya berpegang pada aturan-aturan atau SOP yang ada bagaimana cara membuat pojok baca.
Ini bukan untuk Bu Nurhuni, semuanya teman-teman itu ada satu tahapan yang dia jelaskan berdasarkan substansinya masing-masing. Ya, kan tidak hanya dibaca, boleh yang lain dibaca ininya, tapi yang satu ini, tapi bukan harus ini Bu Nurhuni, teman-teman. Pilih yang teman-teman merasa nyaman dengan nilai-nilai ini, ya. Pilih yang paling banyak nilainya, kemudian yang paling nyaman, apakah pas membuat pohon literasi, apa pas mengajarnya, apa pas edukasinya. Nah, adik jelaskan dengan substansinya, keterkaitan yang saya kerjakan ini terkait dengan aneka. Ya, sehingga waktu 10 menit itu bisa menggambarkan sama penguji bahwa yang bersangkutan sudah terinternalisasi dengan anekanya. Ya, kan tadi dan rata-rata teman gitu. Ini kebetulan Bu Nurhuni yang pertama langsung dibacakan etika publik, akurat. Nah, misalnya akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan. Kejelasannya seperti apa gitu. Tapi di salah satu tahapan yang adik-adik jelaskan, tahapan inti. Kalau konsultasi dengan mentor enggak usah dijelaskan detail gitu kan, tapi kegiatan inti, misalnya kegiatan intinya 2, jelaskanlah 2 gitu. Oke, terima kasih Ibu Nurhuni. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dan biasanya di dalam pelaksanaan seminar misalnya agak lewat jam, saya sudah kode itu. Biasanya kurang 3 menit deh, sehingga adik-adik bisa atur waktunya. Oh iya Pak. Ya, silakan di stop. Ya. Ya, saya akan berikan lagi contoh untuk Bu Nurhuni kalau sempat ya. Kalau sempat. Insya Allah Pak diganti Pak supaya diperbaiki lagi. Ini ya. Jangan yang dari Word tadi ditempel di PowerPoint. Banyak kan template-template yang di ini yang ada di internet itu. Ini kan sederhana juga. Jadi yang ditulis ini enggak usah, yang ditulis di tayangan ini hanya aneka dengan kedudukan dan peran. Yang lainnya enggak usah ditulis lagi karena sudah ada di laporan. Ya, harus pakai template ya. Adik-adik banyak sekali template-template. Cari di internet. Ya, harus ini supaya kelihatan longgar ininya, slide-nya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan masih sempat mengganti ya Bu Nurhuni ya, untuk kegiatannya. Oh iya, untuk slide-nya setelah tadi slide ini ada analisis gagasan, Ibu Nurhuni tambahkan slide visi misi Bupati. Ya, semuanya ini ya. Visi misi Bupati, kemudian tusinya kita, kemudian nilai organisasi kalau ada. Ya. Kalau jadwal Pak tetap ditampilkan kah? Ditampilkan ya. Kalau tusi dengan nilai organisasi boleh 1 slide. Tusi yang kena dengan kita saja, nggak usah semua. Tapi kalau adik-adik tulis semua tusinya, dibacakan yang berkenaan dengan aktualisasinya kita. Nggak usah misalnya tusinya kita ada 7, kita bacakan 7, nggak usah. Yang berkenaan dengan, jadi slide itu boleh banyak, tapi tidak selalu dibacakan. Dibacakan yang erat kaitannya dengan aktualisasi. Oke. Ya, tadi saya ulang lagi, saya sudah tanya Bu Emi tadi, kalau adik-adik minggu besok malam sudah bisa upload ke ini untuk seminar itu di coach ya, di kolom coach itu. Iya, di kolom apa itu yang nanti kita kan, kalau saya sih kolom coach, kan kalau ngajar ini tutor ya, tutor kalau saya ID saya, kalau pas nanti ujian jadi Yamin Coach yang saya buka, di situ ada adik-adik mengupload ininya,
rancangannya itu. Kalau adik-adik uploadnya di mana ya itu? Kalau untuk seminar? Belum paham juga, Pak. Oh, belum Iya, ya. kami belum tahu juga mau diupload di mana. Beda nanti Bu Emi yang Ya. yang Hanya ini Pak, nanti di luar tugas toh Pak, Bukan kan di tanggal 23 aktualisasi itu. ini ada tugas. Untuk hari ini tanggal 23 kan kami ada tugas untuk upload PowerPoint. Oh, Itu PowerPoint, bukan yang ya. itu kan Pak maksudnya? Bukan, yang Oh, untuk ya. ujian ya. Yang Oh, ya. paling terakhir hari Senin siang sudah harus diupload. Oh, Untuk ya. penguji, konsumsi untuk penguji. Oh ya, baik Pak. Ya. Mestinya ada itu menunya. Oke, siapa lagi teman-teman yang Saya boleh coba Pak? Oke. Oh, Ibu Kamsia ya. Baru Pak Maul ya. Oh iya. Maaf, Maul. Saya nggak lihat. Silakan. Saudara Isen, Bu Kamsia. Iya sama sih, saya pikir satu untuk semua teman-teman, saya pikir hampir sama. Titik-titik yang ya. Oke. Silakan 833 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Peran Apoteker dalam Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi Kabupaten Morowali. Nama saya Kamsia Daeng Pewa, jabatan apoteker ahli pertama, bekerja di instansi Dinas Kesehatan Dalam Penduduk dan Keluarga Berencana. Langsung saja, latar belakang saya melakukan aktualisasi ini yang pertama, peraturan Bupati Morowali nomor 13 tahun 2017 tentang tugas tugas, fungsi dan tata kelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya pada seksi kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai salah satu tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pengadaan obat dan BMHP. Kemudian kedua, Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, di mana instalasi farmasi merupakan bagian dari Puskesmas. Kemudian seksi kefarmasian di Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas kebutuhan obat perbekalan farmasi di instalasi farmasi Puskesmas. Nah, permasalahannya yang terjadi di sini yaitu selama ini ketersediaan obat dan BMHP di Puskesmas tidak sesuai kebutuhan, sehingga mengakibatkan banyaknya obat, di satu sisi kekosongan obat dan di sisi lain banyaknya obat kadaluarsa. Nah, untuk obat kadaluarsa ini memiliki masalah tersendiri karena ketidaktepatan dan kurang baiknya manajemen pengelolaan obat yang dilakukan oleh instalasi farmasi kabupaten. Kemudian sehingga mengakibatkan obat dan BMHP mengalami kadaluarsa di tahun anggaran 2018 sampai 2020 dengan memiliki banyak kerugian yang dimusnahkan pada bulan Januari 2021. Nah, sehingga pada penetapan isu saya menggunakan tapisan APKL, di mana saya mengangkat isu makin banyaknya obat yang kadaluarsa. Gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi peran apoteker dalam perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi Kabupaten Morowali. Visi dan misi organisasi yang visinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali yang sejahtera bersama. Kemudian misinya yang mengikut ke misi misi daerah yaitu yang terkait dengan misi daerah yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan gratis.
kesehatan dan ketersediaan obat yang berkualitas serta mendorong kebersihan, kesehatan dan lingkungan agar tercipta suasana sehat dan nyaman. Halo? Iya, iya. Didengar. Wah, ternyata. Adapun kegiatan apoteker ahli pertama di Dinas Kesehatan itu tusinya ada 7, dan yang berhubungan dengan aktualisasi saya yaitu tusi yang keempat itu data dalam sih. Kemudian kegiatan yang saya akan lakukan pada saat habituasi nanti, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi, mengubah metode perencanaan obat di puskesmas, kemudian masih metode perencanaan yang digunakan yaitu kombinasi metode konsumsi dan metode epidemiologi, memberikan edukasi kepada PJ puskesmas mengenai penyusunan RKO berdasarkan metode konsumsi dan epidemiologi. Yang kelima, melakukan evaluasi mengenai penerapan penyusunan RKO yang baru di puskesmas. Keenam, rekapitulasi RKO semua puskesmas untuk dilakukan pemesanan. Yang ketujuh, membuat rekapan pemesanan obat BMHP yang akan diadakan. Untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana dalam mengelola kegiatan ini saya harus bertanggung jawab berhubungan dengan kode etik, yaitu tanggung jawab untuk memberikan aktualisasi saya dengan efektif dan efisien. Nah, untuk tahapan kegiatannya mengidentifikasi data dan menarik kesimpulan. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu tanggung jawab, di mana saya akan bertanggung jawab dalam keputusan-keputusan yang saya akan buat nantinya. Kemudian menyiapkan bahan konsultasi yaitu rencana kegiatan dan pelaksanaannya. Di sini juga akuntabilitas saya tekankan yaitu tanggung jawab. Kemudian melakukan konsultasi dengan mentor selaku atasan langsung. Di sini untuk nilai-nilainya yaitu aneka, untuk nasionalismenya itu dia saya melakukan musyawarah agar mendapatkan keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian kegiatan kedua, mengubah metode perencanaan dan pengadaan obat BMHP di puskesmas. Ini keterkaitannya juga. Kemudian untuk tahapan kegiatannya membaca dan menyiapkan referensi mengenai metode perencanaan dan pengadaan obat dan BMHP. Signalnya. Nilai-nilainya, halo? Iya, silakan. Di sini maksudnya saya memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang saya akan lakukan nantinya di instansi saya, kemudian konsultasi dengan atasan, ini mengenai musyawarah dengan mentor saya, kemudian menyusun metode perencanaan dan pengadaan obat BMHP sesuai pedoman pengobatan tingkat 1 dan buku panduan pengelolaan publik dan perbekalan kesehatan. Kemudian ketiga, yaitu mengkombinasi metode perencanaan yang digunakan, yaitu kombinasi metode konsumsi dan metode epidemiologi. Tahapan yang pertama itu konsumsi berdasarkan rekapan pemakaian tahun lalu. Nah, di sini saya titik beratkan di etika publik, yaitu berdasarkan keahlian di mana saya untuk membuat keputusan itu SOP-nya. Iya, SOP. membuat keputusan itu berdasarkan SOP, kemudian menyusun
menyusun metode epidemiologi berdasarkan penyakit terbesar di tiap puskesmas. Ini juga sama seperti metode konsumsi, kemudian membuat format melalui Excel untuk kedua metode tersebut. Kemudian kegiatan keempat, memberikan edukasi kepada PJ Puskesmas mengenai penyusunan RKO berdasarkan metode konsumsi dan epidemiologi. Keterkaitannya di sini manajemen ASN dan pelayanan publik. Kemudian untuk tahapannya, menyiapkan konsep format dari perencanaan dan pengadaan obat. Di sini komitmen mutu di sini inovatif. Di sini saya harap menghasilkan sesuatu yang baru di instansi saya dan bermanfaat untuk pelayanan publik di puskesmas nantinya. Kemudian memberikan penjelasan kepada PJ Puskesmas mengenai format perencanaan yang baru dan cara penyusunannya. Di sini saya menitik beratkan ke akuntabilitas tanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya buat nantinya, kemudian menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan dengan hasil yang terbaik. Kemudian menerapkan format perencanaan dan pengadaan kepada masing-masing petugas perencanaan obat di puskesmas. Kegiatan kelima, melakukan aksi mengenai penerapan penyusunan RKO yang baru di puskesmas. Keterkaitan di sini manajemen ASN, pelayanan publik, sama WLG. Di sini WLG karena saya dan teman-teman petugas farmasi di puskesmas. Nah, untuk tahapannya, mereka pemakaian obat puskesmas dari Januari sampai Oktober dan mulai menyusun RKO yang baru oleh PJ Puskesmas dan dibantu oleh petugas perencanaan obat perencanaan obat puskesmas. Di sini yang saya titik beratkan yaitu nasionalisme, persatuan di mana mereka rela berkorban untuk meluangkan waktu dalam perekapan pemakaian obat di puskesmas dan penyusunan RKO yang baru. Kemudian meminta RKO puskesmas kepada PJ masing-masing puskesmas. Di sini transparansi, kemudian menerima RKO puskesmas dari masing-masing PJ. Kemudian kegiatan ke-6, rekapitulasi RKO semua puskesmas untuk dilakukan pemesanan. Nah, tahapan yang pertama itu membuat desain tabel melalui Excel semua RKO puskesmas. Kemudian menggabungkan hasil pesanan tiap puskesmas. Kemudian menghitung rencana pengadaan obat dengan melihat stok gudang. Kemudian kegiatan ke-7 yaitu membuat dan diadakan. Yang pertama itu saya berkonsultasi dengan atasan terlebih dahulu mengenai tabel yang saya akan buat. Di sini berhubungan dengan nasionalisme yaitu musyawarah. Kemudian membuat desain tabel rekapan pemesanan obat BMHP. Di sini kejelasan. Di sini saya memiliki gambaran yang jelas untuk tabel yang saya akan buat nantinya untuk disetujui oleh atasan saya. Kemudian mereka pemesanan obat BMHP. Kemudian meminta tanda tangan persetujuan kepada kepala seksi, kepala bidang, dan kepala dinas. Sini saya tekankan di berani memberikan informasi sesuai fakta. Dan kemudian ini rencana jadwal aktualisasi saya bisa dilihat. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, coba dikembalikan yang ke atas. Di slideshow bisa? Oh iya, Pak. Sebentar, Pak. Kecil ya. Atau ini aja dibesarin tayangannya. Oke, waktunya 12 menit ya. Ya sebetulnya waktu toleransi 13 menit itu masih boleh seperti Ibu Nuruni tadi.
boleh, tapi boleh 10 menit saja. Ini 12 menit ya. Nah, untuk yang di latar belakang Bu Kamsia, tulisannya dibesarin ya. Oh iya Pak. Ini masih longgar kok space-nya ini. Ya Pak. Ya, jadi PowerPoint itu disesuaikan dengan audiensnya ya. Mungkin kalau yang masih muda-muda seperti Ibu Kamsia dan kawan-kawan yang di room ini boleh itu. Tapi kalau untuk seumur Bapak kecil, ya nanti konsumsi untuk penguji terutama ya. Kalau pengujinya masih muda boleh. Tapi kalau dari sisi secara umum ini harus dibesarin karena space-nya masih ada. Ya, Pak. Ya. Kemudian ya, di latar belakang tadi agak panjang. Ya, penjelasannya. Jadi Bu Kamsia langsung berdasarkan peraturan ini, Permenkes ini, seksi kefarmasian, intinya adalah ada di satu sisi kekosongan obat, sisi lain kadaluarsa. Itu langsung lanjut ke slide berikutnya. Oh Ya, iya itu Pak. saja. Kalau urutan-urutannya visi misi itu tadi sudah urut. Cuman misinya tadi bukan misi kabupaten kayaknya tadi. Coba dikebawakan. Lagi ya ini. Ini bukan misinya kabupaten ya. Jangan-jangan misinya Ini saya ambil kesehatan. di ini Pak. Misi kabupaten itu Pak. Isi Kabupaten, daerah ini Pak. Pak. Oh, kabupaten ini. Iya. Terinci sekali ya. Oh ya sudah kalau gitu. Saya pikir misinya Dinas Kesehatan ini tadi karena rinci kan. Rinci. Ya. Terus ininya Bu Kamsia coba Ya. salah satu tahapan dijelaskan secara detail. Tadi Bu Kamsia menjelaskannya spot-spot. Memang setiap kegiatan ada yang Ibu jelaskan secara detail, sepotong-sepotong. Dari etikanya, dari yang dominan. Nah, saya ingin satu tahapan dijelaskan secara detail. Maksudnya, Kegiatan Pak, intinya. Silakan. Maksudnya Pak kayak anekanya begitu Pak? Iya, keterkaitan aneka dengan salah satu tahapan inti. Ya coba Ibu Kamsia pilih yang mana gitu. Kalau tadi Bu Kamsia sudah jelaskan, tapi spot-spot di antara nilai-nilai itu. Yang fokus satu, jangan kegiatan satu. Ya Pak, yang ini Pak. Iya, menyusun metode, misalnya ini, menyusun metode epidemiologi. Ya, kenapa akuntabilitas, kenapa nasionalisme, kenapa etika, kenapa komitmen mutu, kenapa anti korupsi. Ini tiap tahapan Pak atau satu tahapan? Satu tahapan saja, yang 32. Oh iya, iya Pak. Untuk tahapan pertama menyusun metode konsumsi berdasarkan rekomendasi Yang tahapan tahun lalu. kedua saja. Menyusun metode epidemiologi berdasarkan penyakit terbesar di tiap puskesmas. Di sini kenapa saya pilih akuntabilitas tanggung jawab? Yaitu saya akan bertanggung jawab dalam perekapan penyakit terbesar. Nanti di sini saya akan mengambil data dari seksi pelayanan dasar. Di situ kan sudah terekap itu Pak, data-data penyakit terbesar dari tiap-tiap puskesmas. Di situ saya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan untuk menyusun menyusun penyakit-penyakit tersebut dengan Ya, lanjut integritas. Memberi Integritas ini menyajikan data dengan jujur, sesuai dengan apa adanya, gitu ya. Ya, jadi ya kata kunci saja, tapi nggak usah panjang. Misalnya tadi tanggung jawab karena saya bertanggung jawab atas apa, integritas karena saya harus menyajikan data dengan jujur. Ya, keseimbangan, coba keseimbangan. Kenapa keseimbangan? Di sini
apa? Keseimbangan dalam hal apa ini? Ini Pak, menggunakan kewenangan untuk meningkatkan kinerja melalui kapasitas keahlian yang saya miliki Pak, keahlian yang dimiliki gitu. Oh, dengan teman-teman tim mestinya ini Iya. ya. Keseimbangan adalah berbagi tugas dengan tim kerja gitu ya. Nah, kejelasan ya, semua data-data itu harus disajikan dengan jelas. Konsistensi, konsisten dengan apa yang menjadi rencana-rencana saya gitu ya. Oh, Kemudian iya, nasionalisme, persatuan. Kenapa persatuan? Kalau saya Pak, karena kayak rela berkorban untuk kepentingan bersama Pak. Ya, ya gitu-gitu aja, pendek-pendek tapi kemudian etika sekarang profesional ya. Ya sesuai dengan ini ya. Tusi saya Pak. Iya, tusinya berdasarkan keahlian boleh ya, sesuai dengan keahlian saya sebagai penanggung jawab ini tentang obat. Iya Pak. Ya, oke, dari komitmen mutu efektif ya, tadinya dikerjakan dalam dari apa ya, yang sulit jadi mudah itu loh ya, efektif, lebih ringkas ya bahasanya. Kemudian efisiensi, waktunya lebih ringkas, inovatif ya, ada ya inovasi yang tadinya tidak ada database jadi ada database. Ya, orientasi mutu adalah berkinerja dengan kualitas. Mutu. Anti korupsi, kenapa peduli gitu ya? Ya karena kalau saya cuek dengan permasalahan ini berarti saya tidak peduli, itu korupsi gitu ya. Ya kenapa mandiri? Ini saya kerjakan dengan kekuatan saya sendiri, dengan Tidak bergantung pada orang lain. Orang lain. Oke, kemudian disiplin, ya disiplin dalam hal pendataan, tanggung jawab, kerja keras. Ya memang harus kerja keras di dalam pekerjaan ini dan sederhana, menggunakan sumber daya yang ada dengan dana yang seefisien mungkin. Nah, begitu adik-adik penjelasannya ringkas-ringkas tapi bisa menggambarkan. Ya, bukan untuk Ibu Kamsia saja ini, untuk semua teman-teman. Jadi, kenapa akuntabilitas, kenapa integritas? Jawabannya pendek-pendek tapi karena kalau jawabannya panjang-panjang nanti terlalu lama ininya. Jadi yang dituntut di sini adik-adik di seminar rancangan ini bahwa kita terinternalisasi dengan aneka sudah gitu ya. Sudah paham. Ya, ketika adik-adik sudah menjelaskan itu, adik-adik nggak ditanya lagi. Tapi kalau adik-adik nggak menjelaskan, nanti penguji nanya yang lain, malah diacak. Adik-adik disuruh menjelaskan yang lain lagi, yang lain lagi. Ketika adik-adik sudah bisa menjelaskan secara detail di satu detail dalam arti kata kunci ya, tanda kutip. Adik-adik sudah nggak ditanya lagi soal itu, penguji akan berasumsi bahwa anak ini sudah terinternalisasi anekanya. Ya pokoknya seingatnya aja, nggak usah lihat catatan. Seingatnya. Misalnya ini, membuat format melalui Excel untuk kedua metode akuntabilitas. Ya saya bertanggung jawab atas format itu, atas kebenarannya sesuai dengan SOP. Integritas, menyajikan data dengan jujur, keseimbangan membagi tim, kejelasan data saya harus dipahami oleh orang awam pun sekalipun ya orang awam jelas dengan data itu, konsisten. Ya, kalau hari ini saya berkinerja, besok juga berkinerja. Ya, kenapa persatuan dan seterusnya untuk adik-adik, saya pikir dalam satu tahapan sudah dijelaskan. Karena ya pengalaman kalau Ibu Kaban yang menguji begitu, jadi dari awal saya sudah arahkan adik yang dipresentasikan judul, gagasan, kemudian langsung ke kegiatan, walaupun adik-adik itu harus lengkap menyajikan visi misi dan sebagainya. Biasanya saya arahkan judul, kenapa judul itu muncul, keterkaitannya dengan akuntabilitas, keterkaitan dengan kedudukan dan peran. Jadi adik-adik di judul ya boleh di stop share ya.
Kalau PowerPoint-nya sudah bagus ya, sudah pakai template ini. Ya, jadi saya sudah pernah jelaskan juga di awal. Ya, kadang-kadang penguji juga tanya bagaimana judul Anda keterkaitannya dengan agenda 3. Ya, misalnya tadi kan pendataan obat. Keterkaitan dengan pelayanan, dengan pendataan obat ini akan mempercepat pelayanan. Dari sisi manajemen ASN jelas, ya, sesuai dengan SOP, mempermudah birokrasi kah itu, pokoknya dari yang ruwet jadi yang mudah, itu manajemen. Apa hubungannya di judul Anda dengan WOG? Oh, sangat terkait dengan orang itu yang dipesenin obat itu apa namanya? Dengan puskesmas, dengan petugas-petugas di luar dinas, terus yang ngedrop obat itu apa namanya? Yang penyedia obatnya. Kalau minta obat sama siapa? PBF Pak. Nah, itu maksud saya WOG. Kenapa WOG? Karena keterkaitan dengan ya pemberi obat, pemasok obat itu sendiri, dengan puskesmas. Ya, jangan lupa di judul itu kadang-kadang ada juga ditanya keterkaitannya dengan agenda 3. Jadi 2 hal di judul, kaitannya dengan analisis dan kaitannya dengan agenda 3. Ya, kalau analisis kan adik-adik sudah hafal. Berdasarkan analisis yang dominan, cukup itu saja. Dari 3 ini ketemu ini, dari kedudukan dan peran, dan dari sisi pelayanan, saya ingin melayani dengan lebih baik, tidak ada kerugian di situ ya. WOG berhubungan dengan pemasok, puskesmas, manajemen bahwa SOP menerapkan pendataan obat ini sesuai dengan SOP. Ya. Begitu gambarannya. Ya, adik-adik kita ini dikasih waktu 2 jam pelajaran. Ya, kalau adik-adik mau nambah misalnya, silakan. Tapi gimana ya? Apakah Bu Emi lagi atau gimana Pak Maul? Mohon izin Pak, karena kan nanti setelah ini masih ada materi lagi Pak dari provinsi, Pak Arhan. Oh, sikap perilaku. Iya Pak. Oh iya. Kalau ini Pak mungkin kita bisa buat ini ruang Zoom lagi Pak, kalau memang mau harus ketemu lagi. Sebetulnya saya sih terserah adik-adik, kalau adik-adik sudah cukup ya nggak apa-apa, tapi kalau masih perlu ya boleh sore gitu. Ya, kalau adik-adik masih perlu ya, atau kita ketemu aja nanti sore ya. Boleh ini Pak. Kan tinggal 22 menit ya, supaya mungkin ada sesuatu yang adik ingin sampaikan. Ya nggak usah lama-lama ya, 2 jam kan. Tapi Pak Maul yang ya, yang siap Pak. Iya siap Pak. Oke, sore silakan. Jam berapa Pak? Pak Maul sore habis asar lah ya. Oh ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, template-nya seperti Ibu Kamsia tadi, yang lain-lain lagi kan banyak teman-teman. Ya. Silakan Pak Maul. Baik Pak. Pokoknya kalau presentasi jangan lihat catatan ya, seingat kita saja. Ya. Sudah terlihat Pak? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach, yang saya hormati Bapak Muhammad Afid ST selaku mentor. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan saya Asmaul Husna, peserta Latsar Kabupaten Morowali yang saat ini bertugas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman sebagai analis infrastruktur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemutakhiran Data Realisasi Kegiatan Bidang Sapras Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali berbasis website Sikabat, Sistem Informasi Realisasi Kegiatan Bidang Sapras. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Bumi Panuasingko, Kota Bungku, Kabupaten Morowali.
di mana dinas ini memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Adapun visi pemerintah Kabupaten Morowali yaitu terwujudnya masyarakat Morowali yang sejahtera bersama, di mana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terkait pada misi ke-6, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan fasilitas air bersih, listrik, fasilitas olahraga, perumahan, objek wisata, serta seni dan budaya, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia. Adapun nilai organisasi pada OPD saya yaitu diturunkan dari instansi tertinggi bidang perumahan yakni Kementerian PUPR yang diakronimkan sebagai IPROV, yaitu Integritas Profesional, Orientasi Misi, Visioner, dan Etika Akhlakul Karimah, di mana tugas dan fungsi peserta yang berkaitan dengan aktualisasi ini yaitu menata sarana prasarana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun pengambilan judul aktualisasi ini dilatar belakangi oleh bidang Sapras belum memiliki sistem informasi mengenai realisasi kegiatan, sehingga apabila adanya permintaan data mengenai realisasi kegiatan, kami memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengumpulan data tersebut. Hal tersebut didukung dengan kegiatan pada bidang Sapras yang sangat banyak. Selanjutnya, mengenai keberadaan data realisasi kegiatan sangat penting karena dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya, sehingga diperlukan adanya ketersediaan data yang andal. Nah, selama bertugas di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, saya menemukan beberapa isu, diantaranya yaitu belum optimalnya informasi rekapitulasi data realisasi kegiatan bidang Sapras, yang kedua belum optimalnya penyimpanan arsip dokumen kontrak, yang ketiga belum optimalnya SOP pelayanan bidang Sapras, dan yang terakhir belum optimalnya pengembangan karyawan. Nah, setelah saya melakukan analisis dengan menggunakan metode APKL, sehingga diperolehlah isu dengan nilai tertinggi, yaitu belum optimalnya informasi rekapitulasi data realisasi kegiatan bidang Sapras dengan poin 19. Selanjutnya, saya melakukan analisis faktor-faktor penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan diagram fishbone agar solusi yang diberikan tepat sasaran. Sehingga diperolehlah gagasan pemecahan isu, yaitu pemutakhiran data realisasi kegiatan bidang Sapras yang berbasis website, yaitu website Sikabar, Sistem Informasi Realisasi Kegiatan Bidang Sapras. Nah, di mana rencana kegiatan saya untuk melaksanakan aktualisasi ini terdiri atas 7 kegiatan. Terdiri atas 7 kegiatan yang terdiri atas yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, di mana pada kegiatan ini terdiri atas 3 uraian kegiatan. Adapun uraian kegiatan pertama yaitu melaporkan diri kepada atasan atau mentor dan berkonsultasi dengan mentor mengenai gagasan aktualisasi. Adapun nilai-nilai aneka yang terkait pada uraian kegiatan tersebut yaitu akuntabilitas, adanya kejelasan mengenai aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kemudian yang kedua adalah kerakyatan, di mana semuanya harus dilakukan secara bermusyawarah. Kemudian persatuan, di mana kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun ketika berbicara kepada atasan atau mentor. Kemudian etika publik, menjalankan tugas secara profesional. Nah, uraian kegiatan yang kedua, mencatat dan melakukan rancangan sesuai arahan dari pimpinan atau mentor. Nah, adapun nilai-nilai anekanya adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab, kejelasan, dan nilai nasionalismenya adalah kerakyatan. Uraian kegiatan ketiga yaitu sharing kepada teman sejawat staf bidang Sapras mengenai gagasan aktualisasi. Nah, nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas, transparan, dan kejelasan. Nasionalismenya kerakyatan dan persatuan, etika publiknya profesional, komitmen mutunya efektif dan efisien, serta anti korupsinya berani. Kegiatan kedua yaitu pembuatan website, di mana pembuatan website ini terdiri atas 7 kegiatan. Yang pertama yaitu mencari referensi terkait desain website, di mana nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, nasionalismenya persatuan, komitmen mutunya efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menyusun rancangan desain website, di mana akuntabilitas yaitu tanggung jawab dan kejelasan, nasionalismenya persatuan, komitmen mutunya efektif, efisien, inovatif, dan orientasi mutu. Nah, inovatif karena desain website rekapitulasi kegiatan bidang Sapras ini baru pertama kali adanya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Dan yang ketiga yaitu konsultasi dengan mentor dan kabit Sapras terkait desain website.
Nah, nilai-nilainya akuntabilitas, kejelasan, transparansi, nasionalismenya, persatuan dan kerakyatan, komitmen mutunya, orientasi mutu, etika publiknya, menjalankan tugas secara profesional. Nah, uraian kegiatan yang keempat yaitu pembentukan tim etik pembuatan website, di mana nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas, kejelasan dan kepercayaan, nasionalismenya, persatuan dan kerakyatan, komitmen mutunya, orientasi mutu dan inovatif, etika publiknya, menjalankan tugas secara profesional, anti korupsi, sederhana. Uraian kegiatan yang kelima, koordinasi pembuatan website, yaitu nilai anekanya akuntabilitas, kejelasan dan transparansi, nasionalisme, yaitu persatuan dan kerakyatan, komitmen mutu, orientasi mutu dan inovatif, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan anti korupsi, sederhana. Kegiatan yang keenam yaitu pembuatan surat permohonan subdomain dan hosting ke Dinas Kominfo Kabupaten Morowali. Nah, nilai anekanya yaitu akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, kemudian nasionalismenya, persatuan, komitmen mutunya efektif dan efisien, etika publiknya, menjalankan tugas secara profesional, anti korupsinya, sederhana, dan uraian kegiatan terakhir, evaluasi kegiatan pembuatan website. Nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, komitmen mutunya efektif dan efisien, etika publiknya, menjalankan tugas secara profesional, dan anti korupsi, sederhana. Kemudian untuk peran dan kedudukan ASN pada kegiatan ini yaitu WOG, koordinasi, kolaborasi, dan sinergisitas dalam melakukan pembuatan website. Kegiatan ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi kegiatan bidang Sapras yang telah terrealisasi anggaran tahun 2021, di mana pada kegiatan ini terdiri atas 6 uraian kegiatan yang dimulai dari pertama, membuat list kegiatan bidang Sapras anggaran tahun 2021 pada Microsoft Excel. Nah, akuntabilitas tanggung jawab, karena saya bertanggung jawab terhadap penginputan data, sehingga saya perlu melakukan list kegiatan, dan hal tersebut merupakan salah satu tugas saya. Kemudian yang kedua, persatuan dan komitmen mutu efektif dan efisien. Yang kedua yaitu koordinasi dengan PPK kegiatan kelistrikan, di mana kegiatan dan kedua dan ketiga ini sebenarnya sama saja, yaitu koordinasi dengan PPK kegiatan jalan lingkungan dan drainase, di mana nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, transparan dan kejelasan, nasionalismenya, persatuan dan kerakyatan, komitmen mutunya efektif, efisien, etika publik, menjalankan tugas secara profesional. Nah, kegiatan keempat yaitu memilih antara kegiatan belum berjalan, sementara berjalan, dan telah terrealisasi, di mana nilai-nilainya akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, persatuan, komitmen mutu, efektif dan efisien. Kemudian ya, uraian kegiatan yang kelima, melakukan pengumpulan data kegiatan kelistrikan, dan uraian kegiatan keenam, melakukan pengumpulan data kegiatan jalan lingkungan dan drainase, di mana dua kegiatan tersebut nilai-nilainya adalah akuntabilitas yaitu kejelasan dan tanggung jawab, nasionalismenya, persatuan, komitmen mutunya efektif, efisien dan orientasi mutu, dan anti korupsinya yaitu sederhana. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan uji coba website Sikabar, di mana kegiatan ini terdiri atas 3 uraian kegiatan. Yang pertama, melakukan uji coba penginputan item-item kegiatan pada website untuk memastikan keseluruhan fungsi dapat berjalan dengan baik. Nah, nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, nasionalisme, persatuan, komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Kemudian, uraian kegiatan yang kedua, melakukan uji coba pengfungsian statistik data, di mana nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, nasionalismenya, persatuan, komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Dan uraian kegiatan yang ketiga yaitu koordinasi dengan metode terkait hasil uji coba website, di mana nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan, nasionalismenya, kerakyatan, komitmen mutunya efektif dan efisien, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, di mana peran dan kedudukan ASN pada tahapan kegiatan ini yaitu manajemen ASN bertanggung jawab, cermat, jujur, dan efektif. Kegiatan yang kelima yaitu penginputan data informasi realisasi kegiatan bidang Sapras. Nah, terdiri atas 7 uraian kegiatan. Yang pertama, penginputan data realisasi kegiatan PJU tahun anggaran 2021, di mana secara keseluruhan penginputan data ini nilai anekanya sama, yaitu yang pertama, akuntabilitas, tanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk penginputan realisasi kegiatan karena merupakan salah satu tugas saya. Kemudian persatuan, dalam melakukan penginputan, saya mengeluarkan seluruh tenaga saya yang merupakan cerminan dari
cerminan dari rela berkorban sebagai warga negara Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian komitmen mutunya efektif dan efisien dan anti korupsi, sederhana, jujur. Nah, sederhana karena pada saat melakukan penginputan saya menggunakan aset negara yaitu dokumen kontrak dan peralatan media elektronik lainnya sehingga perlu dilakukan penjagaan. Kemudian saya langsung ke uraian kegiatan yang ke-6 yaitu ke-7 yaitu melakukan cross check ulang data yang telah terinput, yaitu nilai-nilainya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, nasionalismenya persatuan, komitmen mutunya efektif dan efisien. Dan kegiatan yang terakhir yaitu koordinasi dengan mentor terkait hasil penginputan data pada website. Nah, nilai-nilai anekanya, akuntabilitas, transparan, dan kejelasan, nasionalismenya kerakyatan dan persatuan, komitmen mutunya efektif dan efisien, etika publiknya menjalankan tugas secara profesional. Kegiatan yang ke-6 yaitu melakukan bimbingan teknis terbatas tentang penginputan data pada operator bidang dan staf, di mana pada kegiatan ini terdiri atas 4 uraian kegiatan. Yang pertama yaitu membuat bahan bimbingan teknis video, tutorial penggunaan website, dan menguploadnya ke YouTube. Nah, nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalismenya persatuan, komitmen mutunya inovatif, dan orientasi mutu. Dan uraian kegiatan yang kedua yaitu membuat dan menyampaikan undangan serta jadwal ke peserta, operator dan staf bidang Sapras. Nah, nilai anekanya yaitu akuntabilitas, kejelasan, etika publiknya menjalankan tugas secara profesional, anti korupsinya sederhana. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan bimbingan teknik terbatas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, kepercayaan, dan kejelasan. Nasionalismenya adalah kerakyatan, persatuan, dan etika publiknya yaitu memberikan layanan kepada publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutunya orientasi mutu. Kemudian uraian kegiatan terakhir yaitu melaporkan hasil kegiatan kepada atasan, akuntabilitasnya yaitu kejelasan, nasionalismenya kerakyatan, etika publiknya menjalankan tugas secara profesional, dan komitmen mutunya efektif dan efisien. Kegiatan ke-7 yaitu evaluasi website Sikabar, di mana kegiatan ini terdiri atas 3 uraian kegiatan. Pertama, membuat isian atau kuesioner. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, dan komitmen mutunya efektif, efisien, serta anti korupsinya sederhana. Yang kedua yaitu membagikan kuesioner atau survei ke teman-teman sejawat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Nilai-nilai anekanya yaitu akuntabilitas, transparan, nasionalismenya kerakyatan, dan persatuan, etika publiknya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutunya orientasi mutu. Dan yang terakhir yaitu membuat video testimoni pimpinan, akuntabilitasnya transparan, dan kejelasan, nasionalismenya kerakyatan dan persatuan, etika publiknya menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutunya orientasi pada mutu. Kemudian untuk pelaksanaan waktunya yaitu dilakukan sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 Desember tahun 2021. Ya, demikian presentasi saya, kurang dan maafnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Panjang ya. Iya, Pak. Pak Maul punya banyak sekali gitu. Tapi waktunya 13 menit ya. Jadi rata-rata memang sulit kalau 10 menit ya. Dari yang teman-teman ini tadi 13, 12, 13 gitu ya. Untuk saran untuk Pak Maul, kalau yang kegiatannya 7 kasih 2 slide supaya tulisannya enggak kecil. Oh iya, Pak. Iya, nggak bisa dibaca kalau yang 7 kegiatan itu 7 tahapan baru 1 slide. Jadi adik-adik yang tahapannya banyak bisa dibagi 2 slide. Ya, kemudian ini untuk Pak Maul tadi belum menjelaskan dari salah satu tahapan secara detail ya. Iya, Pak. Ya, jadi untuk mengurangi itu yang tadi yang tahapan-tahapan Bapak cukup bilang akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu. Untuk mengurangi waktunya untuk mengisi salah satu tahapan yang Pak Maul jelaskan secara detail. Ya, coba yang mana yang Pak Maul mau jelaskan secara detail kaitannya dengan substansinya Bapak. Salah satu tahapan. Ini paling Pak,
di tahapan penginputan data. Coba ya itu Hanya di data. penginputan data ini nilai-nilai anekanya nggak lengkap, Pak. Coba di-share ulang. Search. Ya, di tahapan keberapa? Yang lengkap anekanya. Oh, yang lengkap anekanya Ini. mencari referensi. Ini Pak, yang penginputan data ini kan Iya, sesuai iya. instruksi Yang saya. tahapan 2. Iya, melakukan penginputan data. Nah, tapi penginputan data ini kan hanya akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, sama anti korupsi, Pak. Nggak Etikanya apa-apa. nggak ada. Nggak apa-apa. Oh ya, jadi nanti saya jelaskan secara detail Pak ya di bagian ini. Iya, coba Bapak sekarang jelaskan secara detail. Nah, yang pertama penginputan data realisasi kegiatan. Kenapa tanggung jawab? Nah, tanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawab untuk melakukan penginputan ini karena sesuai dengan tupoksi saya, yaitu untuk melakukan penginputan realisasi kegiatan karena merupakan salah satu tusi saya. Kemudian untuk Kan persatuan, kejelasan itu tuh. iya. Kemudian yang kedua yaitu kejelasan. Nah, kejelasan ini artinya agar adanya kejelasan mengenai realisasi kegiatan, agar terarah perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya, serta apabila adanya permintaan data, kami langsung auto-respon untuk memberikan data tersebut. Kemudian untuk komitmen mutunya, nasionalismenya yaitu persatuan dalam melakukan penginputan data merupakan cerminan saya sebagai warga Indonesia karena telah mengorbankan seluruh tenaga untuk melakukan penginputan tersebut untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian komitmen mutu efektif dan efisien. Nah, dilakukan penginputan tersebut agar data-datanya lebih efektif dan lebih efisien, sehingga terutama dari segi waktu dan penggunaan tenaga. Kemudian anti korupsinya sederhana, yaitu sederhana artinya pada saat melakukan penginputan data, saya menggunakan aset negara, yaitu seperti komputer ataupun kontrak, baik itu kontrak 100% dan PHO, yang merupakan salah satu aset negara, sehingga pada saat untuk penggunaannya itu kita menjaganya karena hal tersebut merupakan aset negara. Kemudian jujur, pada saat melakukan penginputan saya tidak boleh curang, menginput secara jujur tanpa ada yang dilebih-lebihkan, sehingga datanya tersebut dapat digunakan acuan untuk pemerataan pembangunan daerah, kayak gitu Pak. Ya, oke, kalau kejujurannya ini lebih ke jujur dalam menyajikan data. Oh iya Pak. Ya, lebih ke akuntabilitas dia. Kalau jujur di anti korupsi, ya selama ini kan ada ini Pak, ada hal-hal yang tidak benar gitu ya. Ada hal-hal Dengan Pak. sistem ini mengurangi kecurangan. Kecurangan. Ya, jawabannya begitu. Kalau jujur di anti korupsi, dengan adanya sistem adalah meminimalisir kecurangan atau kekeliruan yang ada, baik dari sisi tata caranya atau pendataannya. Tapi kalau penyajian data dengan transparan itu ke akuntabilitas. Ya, untuk teman-teman juga, jadi jujur itu ada 3, jujur akuntabilitas di dalam hal menyajikan data, jujur di etika dalam hal mengatakan yang sejujurnya. Jujur dalam anti korupsi adalah memangkas sesuatu yang menimbulkan kecurangan, misalnya belum ada sistem, ada hal-hal yang keliru ditabrak saja, itu anti korupsi. Ya, jadi walaupun cuman adik-adik cuman 3 nilainya tidak apa-apa ya, 3 itu saja yang dijelaskan. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga dipahami walaupun tidak dijelaskan. Ketika ada kemungkinannya di tahapan yang lain, adik-adik bisa menjelaskan. Kemudian Pak, saya mau tanya,
Ini Iya. kan di uraian kegiatan saya ini dari uraian kegiatan 1 sampai 6 itu kan sama melakukan penginputan. Tidak apa-apa pada saat penjelasannya saya rangkum semuanya, Pak, untuk nilai-nilai anekanya? Oh jangan. Oh, tetap satu-satu. Masing-masing cuma disebutkan aja akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu. Oh, Oh, iya, iya. ini sudah mau habis. Kalau jam 1 bisa nggak? Kalau saya bisa, Pak. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Oh, nanti Jo, saya di WA group saja. Ya. Oh iya, baik, Pak. Sudah close ini. Ya. Ya. Kalau jam 1 difasilitasi Bu Emi, nanti Pak Maul yang jadi hostnya. Kalau sore berarti Pak Maul saja. Terserah Pak, teman-teman. Izin Pak, kalau menurut teman-teman karena belum selesai, kalau bisa besok gitu. Oh, besok Lain kan saja. belum selesai supaya sekalian Oh penampilannya. iya Dan. Iya. Iya, enggak ada paksaan loh ini. Tidak ada paksaan ya. Besok sore boleh juga ya. Ya sudah mau tampil lah ceritanya. Oke, jadi kalau ada yang sudah ditanyakan lagi, tadi sudah jelas semua ya, tadi sudah untuk tinggal mentornya ya ditunjuk sama Pak Rahman supaya jadwalnya itu disusun secepatnya supaya teman-teman tahu siapa yang tampil pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lebih baik kok buka kanti kan anak di sini lah ya, baru minggu ini. Sampai ketika sini lah, tidak? Baik Bapak Ibu. Mana tabrakan ini Bu Endang? Ya. Di mana tabrakan ini? Saya teman-teman Sebelah. kami akan Ini ada sebelah. Jadi menunggu saja. Makanya saya pikir siapa yang ini? Itu sudah. Ada Ibu Risma di sebelah. Iya bagus. Oke. Masuk suaranya Bu Risna di sini harus dibayar honor kalau kita mendengar. Kenapa suaraku, Bu? Masuk ke sini soalnya. Iya, iya. Kustina ini Baik. ya. Oke, teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu Wideswara yang baik hati Tidak sombong. dan tidak sombong. Materi pembimbingan kita 2JP hari ini selesai. Para peserta untuk memperbaiki semua bahan-bahan laporan, rancangan aktualisasinya, sering-sering konsul sama coachnya. Ya, yang untuk mentor yang bermasalah segera dihubungi, maksudnya supaya kita carikan jalan bagaimana baiknya. Baik, untuk mengakhiri materi pada pagi hari ini, yang memimpin doa tadi siapa? Tetap semangat. Mohon Doa izin, Bu. dan laporan. Saya, Ibu. Baik, Pak Asmaul Husna, silakan. Izin. Pak Dayamin. Ibu Endang yang cocok pada yang tutup. Saya yang buka tadi. Iya. Ibu Agustina melihat. Iya. Iya, saya Mulai mohon ilmunya Pak Bambang sudah menurun. Pak Dayamin yang menerima laporan. Baik, Pak Asmaul Husna, silakan. Baik, Ibu. Laporan sama Terima doa. kasih. Iya. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Tapi beda-beda Angkatan kelompok. 90 golongan 3 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Iya. Kalau ada yang satu kelompok. Siap. Kalau satu kelompok. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disusun Dimulai. saja. Disusun. Jadi dia mentornya sama nama pesertanya. Kalau dia satu kelompok, nanti supaya berurutan dia tidak bisa. Selesai. Itu tidak keluar masuk. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Asmaul Husna. Bapak Ibu Wideswara yang kami hormati, yang baik hati. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini.
dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kita yang keluar karena adik-adik tetap di room ini kan Bu Enda? Iya. Adik-adik mau masuk jam 10 Pak Arhan. Adik-adik, sudah ada adik-adik, jaga adik-adik. Jadi dan anak-anakku dan. Pak Wahab, ada banyak adik-adiknya Pak Yamin. Kalau saya banyak teman saja, Bu, teman. Sok muda. Sebetulnya waktu saya belum cukup. Saya mau di Japri saja di kelompokku. Iya. Ya, sekarang silakan Japri di kelompok masing-masing coach. Kayaknya main Japri-Japrian ini. Oke. Oke, semua. Ya, makasih bagus. Terima kasih semuanya. Nanti diatur dari Untuk teman-teman semuanya dan kelompok 3 khususnya ya. Kelompok 3 Kak saya. Iya, Pak De, kelompok 3. Ya. Diselesaikan saja PowerPoint-nya, selesai baru kita ketemu. Ada pengalaman kemarin Pak Dewi. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yamin. Terima kasih banyak Pak. Tinggal dilihat jamnya. Peserta yang pertama di kelompok 1 ini tampil pertama. Pak Mutar sudah tidak masuk lagi tadi ini. Tinggal kita atur kita dari evaluatornya kita. Jangan-jangan sudah langsung keluar. Oh iya. Karena saya di jam ini jam saya segini nanti kita atur. Makanya Bapak Ibu peserta stay di room saja ya. Kalau ada yang mau istirahat, silakan istirahat sejenak. Kita menunggu waktu 30 menit lagi. Kita masuk sikap perilaku bela negara yang pertemuan ketiga. Jadi lakukan seperti itu. Ya, supaya penguji tidak menunggu lama dan ada kebijaksanaan dari penguji bisa menunggu. Seperti tadi Pak Andre sampaikan. Iya. Bahwa penguji tidak mau menunggu. Tergantung dari pengujinya, ya. Setiap emis tuh sekeluar emi. Itu harapan kita semua. Kalau untuk dari jamnya dia waktu ujian itu
Banyak temannya ini juga kalau bisa keluar pagi. Pasang di depan. Iya, ini begini ya. Taruhan di situ. Kan kalau begini tahu pantai. Saja. Belum minum obat tadi Jajung. Kenapa? Obat yang kemarin juga. Tidak boleh ada karena orang kan sebenarnya ini Om, minimal yang dibantuin sudah ada fondasi, juga yang dari nol, ada tanah, ada fondasi, tanahnya sendiri. Bagaimana kalau anda punya ukuran gambar dari anu yang dibuat dengan? Dia sudah pasti. Tidak, maksudnya apabila saya salah fondasi. Jadi kalau pemerintah sesuai dengan itu gambar yang apa? Kan ada mungkin yang dari calon penerima. Jadi belum orang kan, jadi disimpan ketika sudah ada namanya, kan tidak langsung ada namanya lalu, dia ada berbulan-bulan juga. Kalau sudah ada namanya, misalnya kayak menjabat sudah namanya, dapat calon berapa tuh, calon yang berapa, sudah harus dia langsung bikin fondasi. Itu kolam tuh sampai dari apa? Belum. Ya. Iya, itu kan punya keponakan juga. Yang sini. Udah bilang, yang seutama dia bilang dulu siapa? Gak boleh lah kemana? Harus siapa? Bilang kerja pekerjaan apa? Siapa dengan tempat saya? Bisa coba kan bilang dulu. Terus nanti yang begini begitu juga. Pas dia sudah dapatkan udah. Nanti jawab pasti. Kalau sudah dapat sampaikan. Baik, segera dikonsultasi. Jadi tapi mungkin jalan lain pokoknya besok saya memang. Hanya memang di bulan ada segitiga. Yang penting kau hitung supaya cukup. Ya, intinya mau segitiga. Itu. Sampai tak kurang susah itu. Kau beli lagi mahal sekarang. Memang